Ini Polandia, negara dengan populasi kurang dari 38 juta orang dan salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa. Sayangnya, benua ini ditandai dengan kemajuan ekonomi yang lambat atau bahkan negatif dalam beberapa dekade terakhir. Polandia adalah ekonomi yang menarik karena beberapa alasan. Dilihat dari ukuran, Polandia tidak akan sesukses saat ini dan ekonomi berubah sangat cepat sehingga ada kemungkinan besar statistik demografi yang baru saja kami cantumkan sudah ketinggalan zaman, tapi itu akan dibahas lebih lanjut nanti. Kinerja ekonomi Polandia mungkin kuat bila dibandingkan dengan negara lain di Uni Eropa, tapi kinerjanya luar biasa bila dibandingkan dengan negara bekas Uni Soviet termasuk Rusia, yang adalah negara dengan jumlah tenaga kerja jauh lebih besar, sumber daya alam jauh lebih banyak, dan pengaruh internasional lebih besar. Meskipun begitu, ketika Rusia dan banyak negara bekas Uni Soviet gagal melakukan transisi ke perekonomian kooperatif global berbasis pasar, Polandia berhasil meskipun menghadapi tantangan secara modern yang tidak ada bandingannya di negara lain di dunia. Jika laju pertumbuhan industri Polandia saat ini berlanjut, maka Polandia akan menjadi salah satu negara dengan ekonomi terbesar di dunia dan berpotensi menjadi penopang penting bagi Uni Eropa ketika berjuang menghadapi stagnasi ekonomi berkelanjutan di antara banyak negara anggota utamanya. Selain berita baik, keberhasilan ekonomi Polandia juga adalah studi kasus yang sangat berharga yang berpotensi diterapkan pada negara lain di seluruh dunia, terutama negara yang ada di kedua pihak dalam invasi Ukraina. Saat ini tidak ada satu negara pun yang bebas dari permasalahan, dan meskipun pertumbuhan ekonomi Polandia luar biasa, Polandia masih adalah negara miskin menurut standar Eropa dan baru saja mulai masuk ke kelas menengah atas global. Ini adalah periode pembangunan di mana negara-negara biasanya ada pada kondisi paling rentan dan guncangan ekonomi kecil bisa merusak kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade. Tidak ada alasan untuk percaya bahwa Polandia tidak akan rentan pada tantangan yang sama berupa pergeseran demografi, ekspektasi pertumbuhan berkelanjutan, dan kalah bersaing dengan negara lain yang mampu melakukan hal yang sama dengan harga sama. Negara ini juga menghadapi beberapa tantangan yang hanya terjadi di Polandia, tapi lingkungan geopolitiknya tidak terlalu buruk. Salah satu alasan mengapa ini menjadi studi kasus yang bagus adalah karena ini secara geografis sangat dekat dengan negara yang perlu mengambil pelajaran dari kasus ini. Meskipun peluang Polandia untuk diinvasi sangat kecil, situasi ini masih menghadirkan tantangan besar bagi perekonomian yang berkembang pesat. Tapi jika negara ini dapat mengatasi masalah ini, negara ini mungkin memiliki peluang untuk menjadi salah satu negara dengan perekonomian terkaya dan paling berpengaruh di dunia, berpotensi menyaingi negara tetangganya Jerman dalam hal per kapita. Jadi, bagaimana Polandia sampai seperti sekarang ini? Mengapa para ekonom menganggap perkembangan ini luar biasa? Apa pelajaran yang sama bisa diterapkan pada negara lain yang ekonominya lumpuh total, dan apa tantangan yang ada saat ini bisa membatalkan kemajuan yang telah dicapai selama beberapa dekade? Setelah itu kita bisa menempatkan Polandia salah satu negara dengan keajaiban ekonomi di Eropa pada papan peringkat nasional. Perekonomian Polandia yang ada saat ini sebenarnya dimulai pada 1990. Sebelumnya, meskipun secara teknis negara itu bukan negara Uni Soviet, negara ini ada di bawah kendali mereka karena dipimpin oleh pemerintahan komunis yang dipilih tidak langsung oleh Moskow. Pada 1989, dengan runtuhnya dominasi Uni Soviet, negara itu memilih partai baru untuk pertama kalinya sejak pemerintahan lama digulingkan selama invasi negara tersebut dalam Perang Dunia Kedua. Pemerintahan baru memulai proses privatisasi yang dilakukan oleh banyak negara bekas Uni Soviet di kawasan ini, termasuk Rusia. Dalam sistem ekonomi komunis di negara Soviet dan Polandia, hampir semua industri adalah milik negara dengan sedikit pengecualian. Ketika negara ini bertransisi ke ekonomi pasar bebas, departemen milik negara ini perlu diubah menjadi perusahaan swasta. Ini adalah proses yang sangat menantang di semua negara karena sulitnya memutuskan siapa mendapat apa. Dalam perekonomian pasar bebas yang sudah mapan, aset-aset milik negara selalu dijual. Pencarian pada privatisasi pemerintah akan menghasilkan daftar panjang artikel tentang hal seperti jaringan listrik, jalan raya, dan bank-bank milik negara yang dijual ke investor swasta. Ini kadang kontroversial, tapi tidak ada salahnya karena seringkali perusahaan swasta dengan motif keuntungan dan persaingan yang sehat bisa memberikan hasil lebih baik dan merugikan konsumen lebih sedikit dibandingkan organisasi yang dikelola pemerintah tanpa persaingan dan tanpa insentif khusus untuk menjadi efisien. Tentu selalu ada keseimbangan dan perdebatan ekonomi yang akan terjadi mengenai perusahaan mana yang diprivatisasi dan mana yang dipertahankan sebagai layanan negara daripada berargumen bahwa semua harus diprivatisasi atau semua harus dimiliki rakyat. Tapi dengan adanya hambatan kecil itu, Polandia menyadari sistem ekstrim yang dimilikinya, yaitu kendali penuh negara atas semua industri, perlu diubah. Proses privatisasi dan adopsi pasar bebas yang cepat ini lalu dikenal sebagai terapi kejut, karena ini pada dasarnya adalah langkah penting bagi negara-negara tersebut, tapi pemerintahnya yang cepat dan agak serampangan mendorong mundurnya negara-negara bekas Uni Soviet dan Polandia secara signifikan. Dan pada 1990-an tidak satu pun dari mereka mencapai prestasi luar biasa. Uni Soviet tidak terpecah karena perekonomiannya sedang berkembang pesat. Saat Polandia mengklaim kemerdekaannya, sebagian besar penduduk Polandia hidup dalam kemiskinan dan negara itu punya output per kapita sekitar $1.200 Amerika, serupa negara seperti Zimbabwe atau Pakistan saat ini setelah menghitung inflasi. Saat ini para ekonom di Polandia masih menyebut proses privatisasi ini sebagai terapi kejut, tapi ini tidak terlalu mengejutkan
dibandingkan di negara lain. Polandia tidak kehilangan kapasitas perekonomiannya selama masa transisi karena pemerintahan barunya lebih memilih pendekatan yang lambat dan mantap untuk perubahan dari perekonomian yang direncanakan secara terpusat. Sebagian besar industri besar pada awalnya masih ada di bawah kendali negara dan baru pada pertengahan 2000-an, sebagian besar industri besar di negara ini dikelola swasta. Daripada memecah aset negara dan memutuskan siapa yang mendapatkan aset tersebut dalam proses yang sangat rentan dengan korupsi, Polandia mengadopsi filosofi jika industri swasta memang lebih baik dan efisien, Polandia akan membiarkan warganya membangun usaha dari awal untuk bersaing dengan badan usaha milik negara yang sudah ada. Teorinya adalah jika sektor swasta begitu besar, maka tidak akan ada masalah dalam bersaing dengan perusahaan milik negara yang besar dan rumit. Strategi ini masih mencapai tujuan akhir yang sama, yaitu liberalisasi ekonomi, tapi jika dibandingkan dengan negara lain khususnya Rusia, strategi ini tidak menciptakan lingkungan di mana masyarakat bisa dengan mudah menyuap agar bisa diberikan sumber daya negaranya. Mereka justru dibebaskan untuk keluar dan membangun kekayaan untuk mereka sendiri. Polandia memiliki sumber daya alam jauh lebih sedikit dibandingkan negara tetangganya bekas Uni Soviet, sehingga peluang untuk menyerahkan kekayaan sumber daya alam kepada sekelompok kecil oligarki sangatlah kecil. Tapi pendekatan yang lambat dan mantap ini berarti industri kecil lokal pada dasarnya diperbolehkan untuk tumbuh dari awal transisi pasar. Pendekatan yang lebih lambat juga membuat ekonomi negara ini lebih stabil karena lanskap perekonomian tidak berubah dalam sekejap. Sebagai perbandingan, di Rusia orang pada dasarnya tertidur dalam perekonomian, di mana negara setidaknya secara teoritis menyediakan semua yang mereka butuhkan dan membebankan tanggung jawab khusus kepada mereka, lalu terbangun dalam perekonomian di mana mereka harus memikirkan semuanya sendiri. Mengingat kondisi ini, mungkin tidak mengejutkan Rusia dirusak oleh ketidakstabilan politik pada tahun-tahun berikutnya. Dan sayangnya ini adalah respon yang sangat buruk jika suatu negara tidak stabil secara politik. Industri maju akan sulit untuk bisa berdiri di sana. Tanpa industri maju, negara akan menghadapi ketidakstabilan ekonomi, dan jika masyarakat tidak terpelihara secara ekonomi, mereka akan menuntut perubahan politik yang menyebabkan ketidakstabilan politik lebih lanjut. Sebaliknya, Polandia cukup menjaga stabilitas politik sehingga menjadi salah satu republik bekas Uni Soviet yang menjadi anggota kelompok internasional yang terkenal selektif seperti NATO dan Uni Eropa. Selain membuka peluang bagi kelompok internasional besar ini, stabilitas yang relatif dikombinasikan dengan pendapatan yang masih jauh lebih rendah yang diminta pekerja Polandia pada saat itu membuat negara ini menjadi tujuan yang sangat menarik bagi manufaktur berbiaya rendah. Negara industri besar di Eropa, khususnya Jerman dan Prancis, menjalin hubungan industrial dengan Polandia untuk membangun komponen yang kurang teknis untuk produk akhir yang canggih seperti kendaraan bermotor dan pesawat terbang. Polandia sudah mempunyai infrastruktur manufaktur yang layak, dan ketika Polandia bergabung dengan Uni Eropa, menjadi sangat mudah bagi negara-negara ini untuk berbisnis di sana dan melakukan investasi yang diperlukan untuk memodernisasi pabrik-pabrik yang ada. Daripada membayar pekerja Prancis atau Jerman yang jauh lebih mahal untuk membuat suku cadang umum yang tidak membutuhkan banyak keahlian atau outsourcing produksi ke negara seperti China yang ada di luar Uni Eropa, dan itu menarik penerapan pajak impor yang signifikan, mendirikan pabrik di Polandia jauh lebih hemat biaya, terutama karena Polandia kini berbatasan langsung dengan Jerman yang bersatu. Polandia tidak pernah mengadopsi euro seperti negara bekas Uni Soviet lainnya seperti Latvia, Lituania, dan Estonia, sehingga ini membuat bisnis lintas batas sedikit lebih sulit. Tapi mengingat potensi industrinya, Polandia masih menjadi tujuan yang lebih populer untuk mendirikan industri, meskipun negara-negara itu juga mendapat manfaat dari hal ini, hanya saja di tingkat yang lebih rendah. Saat ini Polandia melakukan perdagangan hampir secara eksklusif dengan Eropa, dan meskipun ini adalah peluang besar bagi negara itu dan salah satu pendorong utama pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, ini juga mempunyai beberapa kelemahan. Polandia telah mampu mengembangkan perekonomian dalam negerinya dengan menyediakan ekspor yang lebih teknis dan bernilai dalam jumlah yang lebih besar ke negara-negara manufaktur besar di Eropa. Tapi pada akhirnya hal itu ada batasnya. Pertumbuhan negara-negara tempat Polandia menjual ekspornya sebagian besar mengalami stagnasi selama lebih dari 1 dekade, yang berarti pada akhirnya Polandia akan mencapai batas berapa banyak yang bisa mereka jual ke negara-negara tersebut. Negara ini dapat mulai mengekspor barang manufakturnya ke negara lain di seluruh dunia, tapi negara itu tidak akan mendapatkan keuntungan yang sama seperti saat mengekspor barang ke dalam Uni Eropa. Karena Uni Eropa mengenakan pajak atas sebagian besar impor yang masuk ke negaranya, tapi tidak mengenakan pajak atas perdagangan antar negara anggota, Polandia tidak perlu menjadi negara paling kompetitif secara global untuk menjadi kompetitif secara regional. Selama itu bisa menyediakan produk lebih murah dibanding pusat manufaktur tradisional berbiaya rendah, setelah adanya tarif impor, negara ini akan tetap bisa mengekspor barang. Jika Polandia bisa memproduksi unit AC mobil seharga 500 euro, dan China dengan tenaga kerja berbiaya lebih rendah dan infrastruktur industri yang lebih mapan bisa memproduksi unit AC mobil yang sama seharga 400 euro, tapi negara itu terkena pajak impor sebesar 150 euro, maka meskipun China lebih kompetitif, negara Uni Eropa seperti Jerman akan tetap memilih membeli komponennya dari Polandia. Tentu ini adalah contoh yang sangat sederhana. Pajak dan pembatasan perdagangan yang berlaku untuk mitra dagang dengan Uni Eropa sangat luas dan rumit, tapi teori umum masih berlaku. Meskipun ini adalah peluang besar bagi Polandia, hal ini seperti menjebak Polandia. Jika mencoba bersaing secara global, maka Polandia akan dengan mudah dikalahkan oleh pusat-pusat yang lebih murah
murah yang saat ini dilindungi karena keanggotaannya di Uni Eropa. Lokasinya juga bagus untuk berdagang dengan benua Eropa, tapi secara mengajukan resolusi dari lautan dunia melalui Laut Baltik. Saat ini negara-negara Eropa lainnya telah mampu bersaing secara kompetitif dengan negara lain di dunia, tapi untuk saat ini, setidaknya Polandia belum memiliki kemampuan seperti Jerman, Prancis, atau Italia, di mana konsumen global bersedia membayar lebih mahal untuk mobil mewah atau barang karena tas tangan buatan Polandia tidak menimbulkan kesan mewah yang sama dengan tas tangan buatan Prancis. Selain dibatasi oleh mitra dagang yang tidak berkembang pesat, Polandia juga harus menghadapi kenyataan seiring dengan semakin kayanya Polandia dan rakyatnya, daya saing mereka akan semakin berkurang. Saat ini setelah 3 dekade pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan, Polandia memiliki PDB per kapita sebesar 18.000 dolar Amerika, sekitar 50% lebih tinggi dari rata-rata global tapi masih jauh lebih rendah dibandingkan sebagian besar negara Eropa lainnya, terutama negara barat. Tapi jika angka ini terus tumbuh pada tingkat yang diharapkan saat ini, maka upah juga akan terus meningkat. Akhirnya Polandia akan kehilangan keunggulan komparatifnya sebagai negara tujuan manufaktur berbiaya rendah dibandingkan negara Eropa Timur lainnya. Ini dikenal sebagai jebakan pendapatan menengah di mana negara menjadi terlalu kaya untuk bersaing dengan negara berbiaya tenaga kerja rendah tapi tidak cukup kaya untuk mengembangkan industri majunya sendiri. Ini adalah sesuatu yang telah kita tonton berkali-kali di channel ini sebelumnya saat kita melihat negara seperti Korea Selatan, Jepang, Taiwan, Vietnam, Brasil, dan bahkan China. Beberapa negara berhasil melewatinya tapi ada yang kesulitan dan akhirnya mengalami kemunduran. Satu perbedaan dalam kasus Polandia adalah negara itu telah jatuh ke perangkap pendapatan menengah dalam pasar yang sedang berjuang untuk tetap kompetitif secara global. Dan ini baru yang pertama dari tantangan besar. Sebagian besar ekonom setuju bahwa keanggotaan di Uni Eropa adalah langkah positif bagi Polandia, tidak hanya menunjukkan Polandia adalah negara yang layak untuk dimasukkan ke dalam kelompok yang cukup eksklusif, tapi juga memberikan negara itu pasar kaptif untuk mengembangkan perekonomiannya, tapi itu bukannya tanpa kekurangan. Pertama, karena Uni Eropa telah menghilangkan batasan bagi pekerja untuk bekerja di negara anggota manapun. Lalu Polandia mempunyai masalah besar dengan pengurasan otak. Pekerja paling cerdas, termuda, dan paling produktif kini punya pilihan untuk tetap tinggal di Polandia atau bisa memilih untuk pergi melintasi perbatasan ke Jerman, di mana mereka bisa memperoleh penghasilan rata-rata 2 kali lipat dari bekerja di industri yang hampir sama. Banyak pekerja muda di Polandia yang berpendidikan tinggi telah mempelajari bahasa Jerman dan Inggris sebagai bahasa kedua atau ketiga, sehingga ini adalah langkah mudah yang bisa diambil oleh mereka. Selain itu, banyak perusahaan serupa yang beroperasi di Polandia untuk memproduksi suku cadang manufaktur komponen juga beroperasi di negara Eropa Barat yang lebih kaya, sehingga banyak pekerja Polandia bisa tetap bekerja di perusahaan mereka sambil mendapatkan pekerjaan yang bergaji lebih tinggi. Pengiriman uang oleh para pekerja yang melintasi perbatasan ke keluarga mereka di Polandia pada puncaknya menyumbang hampir 3% dari total PDB, yang memang membantu tapi tidak menutupi hilangnya pendapatan pajak dan angkatan kerja karena sebagian besar adalah pekerja muda yang sedang ada di puncak karir mereka. Dari sudut pandang ekonomi yang fokus pada memaksimalkan output, situasi ini berarti Polandia hanya memiliki sisa penduduk yang kurang ambisius secara ekonomi atau berusia lebih tua dan rata-rata membutuhkan lebih banyak layanan sosial tapi memberikan kontribusi yang lebih sedikit pada pajak. Tren ini jelas memperlambat pertumbuhan, tapi seperti yang telah kita bahas sebelumnya, pendapatan Polandia meningkat dan kini perbedaan antara pekerja di Jerman dan pekerja di Polandia tidak terlalu ekstrim seperti 1 dekade yang lalu. Selain menciptakan masalah jebakan pendapatan menengah, ini juga memecahkan masalah pengurasan otak. Asalkan Polandia bisa menyediakan pekerjaan bagi semua orang yang kembali ke negaranya. Pergerakan pekerja muda harus diawasi secara ketat, tapi ini tidak lagi menjadi perhatian demografis utama negara itu. Di luar negara-negara yang terlibat langsung dalam konflik invasi ke Ukraina mungkin paling terasa di Polandia. Ukraina mempunyai permasalahan energi yang sama dengan sebagian besar negara lain di Eropa, tapi terlebih lagi karena posisi geografisnya yang berbatasan langsung dengan zona konflik, negara ini dipakai sebagai basis operasi oleh pasukan yang memasok bantuan militer dan sipil ke Ukraina. Sejauh ini itu juga menjadi tujuan terpopuler bagi lebih dari 1,6 juta pengungsi dari konflik. Mengingat secara panjang Polandia yang terjebak di antara negara-negara besar di Eropa dan Rusia, negara ini bersikap akomodatif tapi ini menimbulkan dampak yang signifikan. 1,6 juta orang yang memasuki negara yang relatif kecil dalam kurun waktu 2 tahun akan menjadi guncangan ekonomi apapun yang terjadi. Tapi sebagian besar dari mereka adalah orang tua atau anak-anak. Dari sudut pandang ahli makroekonomi, ini mengonsumsi lebih banyak sumber daya daripada yang dihasilkan. Tragisnya konflik saat ini masih belum terlihat berakhir dan ketika pertempuran sudah berhenti, banyak komentator memperkirakan masyarakat tidak akan mau kembali karena Polandia relatif aman dengan kesempatan kerja lebih baik dan standar hidup lebih tinggi. Beberapa isu lebih penting daripada memaksimalkan output ekonomi, dan ini adalah salah satu dari itu. Tapi harus diakui bahwa terlepas dari semua keberhasilannya, dalam beberapa dekade terakhir, Polandia masih belum menjadi negara dengan ekonomi maju yang kaya, dan setidaknya guncangan besar seperti ini berpotensi menggagalkan banyak kemajuan yang telah dicapai dengan susah payah dan mempersulit transisi dari pusat manufaktur ke perekonomian berbasis jasa yang maju dan seringkali berbahaya. Selain perubahan demografis yang besar ini, Polandia juga telah membuat komitmen untuk memperluas militernya secara besar-besaran. Jika negara ini tetap berpegang pada rencana ini,
ini itu akan memiliki kekuatan militer terbesar di Eropa dan menghabiskan 5% dari total output ekonominya untuk membeli peralatan militer yang diharapkan tidak akan pernah diperlukan lagi. Itu adalah persentase yang lebih besar dibandingkan pengeluarannya pada tahun-tahun terakhir Uni Soviet dan lebih dari 2 kali lipat persentase pengeluarannya saat ini. Pertahanan nasional adalah aspek penting di negara manapun dan bisa dimengerti jika Polandia ingin mengambil pendekatan proaktif dalam menjaga dirinya sendiri mengingat lokasinya yang rentan di dunia. Tapi ini akan menjadi beban ekonomi yang signifikan mengingat beban ekonomi yang harus dikelola Polandia untuk melanjutkan pertumbuhan dan mengejar negara Eropa lainnya. Peringkat. Oke, saatnya menempatkan Polandia salah satu negara dengan pertumbuhan ekonomi tercepat di Eropa ke papan peringkat nasional ekonomi terungkap. Polandia memiliki PDB sebesar 688 miliar dolar Amerika, menjadikannya negara dengan perekonomian terbesar ke-21 di dunia setelah Argentina dan jauh di belakang Swiss. Meski begitu, ini masih adalah kekuatan ekonomi yang besar sehingga nilainya 8/10. Outputnya tersebar di 37,7 juta orang. Sejak 2020, populasinya jauh lebih tinggi karena masuknya pengungsi dari Ukraina. Dan seiring peningkatan populasi, PDB per kapita akan menurun. Tapi menurut statistik terbaru, negara ini memiliki output per kapita sebesar 18.321 dolar, setara dengan negara tetangga seperti Kroasia dan Hongaria, sebagai negara dengan perekonomian paling produktif ke-52 di dunia berdasarkan basis per kapita. Nilainya 6/10. Stabilitas dan kepercayaan adalah hal yang menarik. Negara ini sendiri telah menunjukkan mereka bisa menghindari masalah korupsi yang merajalela dan ekonomi salah urus. Negara ini memang tidak sempurna tapi jauh lebih baik dibandingkan negara bekas Uni Soviet. Negara ini juga mampu membina hubungan internasional yang kuat dan menghindari utang pemerintah dalam jumlah besar, sesuatu yang kemungkinan besar memberikan keuntungan yang signifikan dengan tantangan ekonomi yang dihadapi sebagai akibat dari hilangnya keunggulan kompetitif regional dan perang di Ukraina. Masalah ekonomi seperti ini akan selalu menjadi tantangan, tapi tingkat utang yang hampir tidak bisa dipertahankan bisa dengan cepat mengubah tantangan menjadi krisis. Dan saat ini setidaknya tingkat utang dalam negara akan mudah untuk dikelola, terutama karena negara itu punya akses ke mata uang global kedua yang paling banyak diperdagangkan di dunia, euro. Menyimbangkan yang baik dan buruk, Polandia nilainya 7/10. Pertumbuhannya kuat menurut standar regional, tapi wilayah itu terdiri dari negara yang mengalami pertumbuhan yang sangat lambat atau negatif. Pendekatan Polandia yang lambat dan mantap mungkin adalah berkat tersembunyi, tapi negara-negara yang membanggakan angka pertumbuhan ekonomi 2 digit dari tahun ke tahun lebih sering melakukan praktik yang sangat tidak berkelanjutan untuk mencapai pertumbuhan yang bisa dengan mudah mengorbankan pertumbuhan ekonomi jangka panjang diukur selama beberapa dekade. Dalam banyak hal, tingkat pertumbuhan tahunan Polandia yang sekitar 5% adalah titik tepat bagi perekonomian yang sedang berkembang pesat, tapi angka itu masih ada di bawah angka outlier yang sebenarnya selama dekade terakhir sehingga nilainya 8/10. Terakhir, industri. Polandia telah membangun industri manufaktur umum yang kuat dan kini beralih ke layanan bernilai tambah yang lebih maju seperti teknologi, keuangan, dan teknik. Saat ini nilainya 7/10 karena negara itu masih bertumbuh dan tidak ada industri di negara ini yang unggul dalam kapasitasnya. Tapi jika negara ini terus berkembang seperti sebelumnya, itu bisa berubah dengan sangat cepat. Secara keseluruhan ini memberi Polandia nilai rata-rata 7,2/10 yang menempatkan Polandia dengan posisi yang sangat terhormat dan diharapkan akan lebih baik lagi saat kita menjelajah perekonomian yang berkembang pesat ini dalam beberapa tahun ke depan. Terima kasih sudah menonton sobat, jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini ke orang terdekatmu. Nantikan video-video terbaru lainnya hanya di Ekonomi Terungkap. Sampai ketemu di video selanjutnya.